Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berjumpa dalam keadaan yang luar biasa ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, di zaman yang penuh dinamika tantangan ini, di saat orang-orang sebaya seperti kita dihadapkan dengan dunia yang penuh dengan godaan, kita patutnya bersyukur kita masih bisa beristiqomah dan tetap berada di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat sekalian yang dinamakan nikmat manisnya iman di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pernah dihadapkan dengan musibah ataupun cobaan. Adakah teman-teman di rumah yang belum pernah merasakan musibah? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami yang namanya musibah ataupun cobaan yang berbeda-beda. Ada orang apabila dirundung musibah, ia menangis sampai air matanya habis. Tapi ada pula manusia yang bila diuji, tapi dirinya tetap kuat dan yakin bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang kita merasa sudah tidak kuat dengan cobaan yang Allah berikan. Tapi jangankan kita, teman-teman, bahkan Nabi dan Rasul saja yang merupakan orang-orang pilihan Allah diuji dengan ujian-ujian yang berat. Ingatkah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan ditinggalkan istrinya sendiri? Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diacuhkan anak kandungnya saat mengajak kepada kebenaran. Serta kisah Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi sejarah Idul Kurban yang menghadirkan iman di dalam dada kita. Ketahuilah bahwa semua itu sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lamakah? Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Maka bagaimanakah sikap seorang muslim saat didatangkan musibah oleh Allah? Sahabat sekalian, yang pertama adalah seorang muslim saat didatangkan musibah oleh Allah, maka dirinya harus bisa menghadirkan sabar. Orang yang sabar, maka ia dapat mengendalikan hatinya, mengendalikan lisannya, bahkan mengendalikan perbuatannya sendiri. Orang yang sabar tidak hanya menampakkan dengan lisan dengan berkata, "Saya bersabar," tapi bagaimana dirinya itu tidak protes dan menerima semua rencana yang Allah berikan. Dan perbuatannya pun tidak menunjukkan suatu keputusasaan, sehingga tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya, yaitu apabila orang-orang yang ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Sahabat sekalian, yang kedua adalah
tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar sabar bagi seorang muslim saat ditimpa musibah adalah bagaimana menjadikan dirinya itu ridho. Yang dimaksud dengan ridho ialah bagaimana hatinya tetap tenang, hatinya menerima, tanpa kekhawatiran sedikit pun dengan apa yang akan terjadi. Bahkan dirinya itu percaya bahwa di balik semua itu ada rahasia Allah yang tersimpan dan terbaik untuk dirinya. Sahabat sekalian, yang ketiga adalah tingkatan yang jauh lebih tinggi dari sekedar bersabar dan juga ridho bagi seorang muslim saat menghadapi musibah yang Allah berikan adalah bersyukur. Adakah orang apabila ditimpa musibah tapi malah bersyukur? Contohnya, terima kasih ya Allah, Engkau timpakan penyakit kepada hamba. Atau, terima kasih ya Allah, Engkau ambil harta kami sehingga berkurang. Mungkin kalau kita tanya satu persatu kepada diri kita, tidaklah mungkin naluri seorang manusia saat ditimpa musibah pasti mengeluh. Namun, ada sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Sabit. Dirinya meminta kepada Allah untuk mencabut nyawanya kecuali dalam keadaan sakit. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dalam keadaan sakit, Allah merontokkan dosa-dosanya. Subhanallah. Maka begitulah sikap seorang muslim saat didatangkan musibah oleh Allah. Bukan mengeluh, justru syukurlah yang menjadi pilihan hidupnya. Semoga kita senantiasa diberikan iman agar selalu kuat untuk menjalani perjalanan yang kita tidak tahu kapan Allah akan menimpakan musibah kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.